Saha menghentikan motornya di area parkir. Ia memandang lepas gedung sekolah Ezar yang tampak megah. Begitu kontras apa yang dia lihat saat ini. Tak ada tempat parkir khusus motor. Motornya bertengger di antara deretan mobil mewah. Perasaan Saha dak-dikduk tak menentu. Sebelum berangkat menuju TK, Ezar terlebih dulu menelponnya dan memintanya untuk tidak terlambat datang. Dia dan Alia akan berangkat lebih dulu ke sekolah. Ezar juga mengatakan bahwa ia akan menunggu kedatangannya di depan kelas. Saha melangkah menuju gedung utama, mencari kelas A2. Ia tersentak kala seorang anak berlari ke arahnya. "Papa!" Ezar tergopoh-gopoh menghambur ke arahnya. Saha tersenyum lebar dan menyambut anak itu dengan pelukan hangat. Alia mematung, menyaksikan pemandangan itu dari bangku di depan kelas Ezar. Ada desiran yang tak dapat ia tolak kala sosok yang pernah menorehkan luka sekaligus masih ia sebut namanya dalam doa kembali hadir di depan matanya. Dan ini nyata. Alia berusaha untuk menahan air mata yang hampir lolos. Tentu ia sudah mendengar bagaimana Saha berjuang melawan depresi dan akhirnya memilih untuk mengajar di pondok pesantren di daerah terpencil. Saat itu posisinya sudah menjadi mantan istri. Dia tak dapat melakukan banyak hal. Hanya berdoa agar pria itu kembali bangkit. Ia amati penampilan Saha yang begitu berbeda dengan Saha yang lama. Laki-laki itu mengenakan baju koko, celana kain, kopiah yang menutupi kepalanya, dengan cambang yang memenuhi rahangnya. Begitu sederhana. Ketampanan itu masih terlihat jelas, hingga salah seorang wali murid yang duduk di sebelah Alia berceloteh. "Itu papanya Ezar ya? Ganteng ya? Tapi sederhana sekali orangnya ya." Alia mengangguk. "Iya, dibanding wali murid laki-laki lain yang sebagian besar mengenakan jas dan barang-barang branded, penampilan Saha memang terlihat kontras. Namun Alia tak mempermasalahkan kendati bisik-bisik itu sangat mengganggunya." "Oh, itu papanya Ezar. Dia ustadz ya? Sederhana sekali orangnya. Baru kali ini papanya Ezar datang. Ternyata gantengnya Ezar nurun dari papanya." Wali-wali murid itu sibuk mengomentari. Alia tertegun kala Saha dan Ezar berjalan ke arahnya. Saha berdebar tak menentu melihat Alia duduk mematung. Ia takut tak bisa mengendalikan rasa groginya. Bahkan jari-jarinya gemetar seiring detak jantung yang seolah berdegup tak beraturan. Wajah Alia masih terlihat cantik dan malah semakin cantik. Layaknya pertama kali jatuh cinta, Saha deg-degan bukan kepalang. Ia menundukkan kepala berusaha untuk menahan pandangan. Alia beranjak dan tak tahu harus bagaimana menyapa Saha. Keduanya tampak kikuk. Saha menangkuk kedua telapak tangannya di depan dadanya serta mengangguk pelan. Alia juga melakukan hal yang sama. "Assalamualaikum," ucap Saha yang masih berusaha menetralkan kegugupannya. "Waalaikumsalam," balas Alia tak kalah canggung. "Apa kabar?" tanya Saha berbasa-basi. "Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar?" jawab Alia. Ia tak berani menatap sang mantan suami, karena laki-laki itu pun lebih banyak menunduk. "Alhamdulillah baik juga," balas Saha singkat. "Papa, Mama, kita duduk di depan panggung yuk. Sebentar lagi acaranya dimulai." Ezar menatap orang tuanya bergantian dengan tatapan benihnya. Anak itu terlihat sangat bahagia melihat orang tuanya bisa berkumpul. Saha dan Alia hanya bisa menurut. Mereka berjalan beriringan. Ezar berada di tengah. Tangan kanannya menggandeng sang ibu, sedang tangan kirinya menggandeng sang ayah. Semua yang melihat tak akan pernah menyangka bahwa keluarga itu tak lagi utuh. Alia dan Saha semakin canggung kala Ezar meminta mereka duduk bersebelahan. Mereka tak dapat menolak karena sang putra terus memaksa keduanya untuk duduk bersebelahan. "Papa sama Mama duduk di sini ya, biar bisa lihat Ezar dari dekat saat nanti tampil." Ezar tersenyum menatap orang tuanya dengan senyum yang begitu merekah. "Ezar, ayo sini siap-siap." Wanita berjilbab pink melambaikan tangan ke arah anak itu. Ezar menoleh. "Mah, Pah, Ezar siap-siap dulu ya." Anak itu berlari menuju teman-temannya dan guru kelasnya. Atmosfer terasa semakin kaku. Keduanya terdiam dan hanyut dalam kebekuan. Mau memulai pembicaraan rasanya sungkan.
Debaran itu masih menyapa. Aku dengar butik kamu buka cabang baru. Selamat ya. Saha memberanikan diri memulai percakapan kendati ia masih gugup. Alia mengangguk. Terima kasih. Kamu masih ngajar di Wonosobo? Mulai minggu depan aku ngajar di Purwokerto. Di sini masih kekurangan guru. Lagi-lagi Alia hanya mengangguk. Apa nanti aku boleh bertemu Ezar 2 atau 3 kali seminggu? Tanya Saha tanpa menoleh ke arah Alia. Iya, tentu boleh. Ezar pasti senang jika lebih sering ketemu papanya. Suasana kembali canggung. Kebekuan itu mencair kala murid-murid TK bergantian naik panggung untuk unjuk kebolehan. Saha dan Alia mencoba menikmati pertunjukan, meski dalam hati bergemuruh rasa yang tak terungkapkan. Kerinduan sekian tahun seakan melebur, tapi mereka menyadari keadaan sudah berbeda. Ada batasan yang harus mereka jaga. Saat Ezar berdeklamasi di atas panggung, Alia dan Saha memfokuskan perhatian mereka pada penampilan sang putra. Alia tak dapat menahan rasa harunya. Begitu juga Saha. Ezar tumbuh menjadi anak yang pintar dan menggemaskan. Setelah pertunjukan selesai, mereka berjalan beriringan menuju area parkir. Sepanjang langkah, Ezar bernyanyi dan tertawa. Bahagia karena merasakan indahnya kebersamaan bersama kedua orang tuanya. Ezar menatap Alia dengan sorot mata tajam yang selalu mengingatkan Alia akan sosok Saha. Mah, nanti malam Ezar boleh kan menginap di rumah Opa Argan? Ezar pengen tidur sama Papa. Alia mengangguk dan tersenyum. Iya sayang. Tatapan Alia beralih pada mobil yang baru saja parkir di sebelah mobilnya. Seorang laki-laki berpenampilan parlente keluar dari mobil dengan membawa sekotak mainan berukuran besar. Om Arfan? Ezar memekik memanggil laki-laki itu. Saha menoleh ke arah Arfan. Ia bertanya-tanya, apa laki-laki ini yang tengah dekat dengan Alia? Hai Ezar, tadi Oma Diandra bilang katanya hari ini Ezar tampil di panggung ya? Makanya Om mampir ke sini dan bawa mainan buat hadiah Ezar karena udah berani tampil di panggung. Laki-laki berperawakan tinggi besar dan berwajah tampan dengan garis rahang yang tegas itu menyerahkan satu kotak mainan untuk Ezar. Ezar menerimanya sukacita. Senyum lebar menghiasi kedua sudut bibir anak itu. Wah, makasih Om. Hadiahnya besar sekali. Wajah Ezar berseri-seri. Suasana bertambah kikuk saat Arfan menatap Saha yang berdiri mematung. Alia sebenarnya tak enak hati dengan kehadiran Arfan. Ia bisa membaca raut wajah Saha yang tiba-tiba mendung. Arfan adalah laki-laki yang paling santer mendekatinya meski Alia tak pernah memberi senyal. Ia tetap menjaga jarak dengan Arfan kendati Diandra begitu menyukainya. Kenalkan, ini Saha, papanya Ezar. Alia melirik ke arah Saha, lalu menoleh Arfan. Ini Arfan, anak sahabat Mama, lanjut Alia. Ia sengaja mengenalkan Arfan sebagai anak dari sahabat mamanya, agar Saha tidak berspekulasi macam-macam. Saha mengulurkan tangannya dan tersenyum tipis. Arfan menjabat tangan Saha seraya mengulas senyum. Halo Mas Saha, senang bertemu dengan Anda. Arfan mencoba bersikap ramah. Ia perhatikan pria yang tampak begitu sederhana itu. Ia membayangkan jika Papa Ezar mungkin adalah sosok yang berpenampilan parlente dan modis. Setelah melihat secara langsung, kesan yang ia tangkap begitu jauh berbeda dengan imajinasinya. Halo Mas Arfan, saya juga senang bertemu Anda, balas Saha. Saha merasa tak enak sendiri jika terus-menerus berada di sana. Seketika rasa minder menguasai. Arfan adalah pria yang sangat mapan. Tampak dari penampilan juga mobil yang ia kendarai. Bahkan pria itu juga sudah menyiapkan sekotak mainan untuk Ezar. Sedang dirinya datang ke sekolah dengan tangan kosong. Ia berpikir, mungkin pria itulah yang bisa membahagiakan Alia. Saya pamit dulu. Saha menatap Alia dan Arfan bergantian. Ia menunduk dan menangkup pipi Ezar. Ezar, Papa pulang dulu ya. Nanti sore Ezar ke tempat Papa ya. Ezar mau nginep di rumah Opa Argan. Celetuk sang putra dengan manik beningnya. Saha mengangguk dan tersenyum. Iya, Papa tunggu. Saha kembali berdiri. Dengan seulas senyum ia berpamitan sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Laki-laki itu berjalan menuju motornya. Mata Alia masih memandangnya lepas. Bahkan ketika motor itu sudah melaju, Alia masih saja merasa sesak. Saha begitu berbeda dengan kesederhanaannya. Ia juga berubah menjadi sosok yang kaku, pendiam, dan tak banyak bicara. Hatinya seakan bergerimis kala serangkaian kenangan saat mereka masih bersama tiba-tiba merasuk. Perceraian itu seperti mimpi. Butuh waktu untuk menata hati. Butuh waktu untuk menyembuhkan rasa sakit. Butuh waktu untuk terbiasa dengan keadaan yang sudah berbeda. Namun nyatanya, sekian tahun berpisah tak sanggup memadamkan cinta yang masih terjaga. Sepulang dari sekolah Ezar, Saha terbayang akan pertemuannya dengan Alia. Debaran di dadanya masih terasa. Jika mendengar ego pribadi, dia ingin mendapatkan cinta Alia kembali. Namun seketika ia pun berpikir akan kebahagiaan Alia. Apa wanita itu akan bahagia jika kembali bersamanya? Terlebih sudah ada sosok Arfan yang tengah dekat dengan mantan istrinya itu. Dia juga akrab dengan Ezar. Lagi-lagi Saha merasa minder. Ia merasa tak layak untuk Alia. Apa ia bisa membahagiakan Alia? Saha gelisah tak menentu. Ia seolah jatuh cinta kembali pada Alia. Memang rasa itu masih terjaga hingga detik ini. Namun pertemuannya dengan Alia memberi sensasi tersendiri. Ada rasa bahagia, tapi juga rasa sakit yang datang bersamaan. Saha memejamkan mata. Kenangannya bersama Alia kembali berseliweran di kepala. Ia rindu akan nada manja Alia yang tengah merajuk. Keseriusannya saat memasak, kecemburuannya, kecerewetannya, bahkan juga saat wanita itu ngambek tak jelas. Seulas senyum tersungging, tenggelam dalam kenangan mungkin seperti Fata Morgana. Namun setidaknya dengan cara itu Saha bisa mengulang ke masa lalu. Masa di mana ia dan Alia masih bersama. Selalu menyesakkan, kadang tanpa sadar, air mata itu lolos. Saha buru-buru mengusapnya, berpura-pura bahagia, tersenyum, dan seolah baik-baik saja adalah caranya untuk menutupi sisi lain dirinya yang rapuh. Ia isi kekosongan itu dengan menyibukkan diri, mengaji, beribadah, mengajar, berdiskusi agama dengan rekan ustadz, bercanda dengan para santri, atau sekedar memberi makan ternak. Nyatanya, sosok Alia takkan pernah pergi dari hatinya. Mendoakan kebahagiaan Alia adalah satu cara untuk menebus kesalahannya, meski ia tahu kesalahannya pada Alia sudah sedemikian besar. Di tempat lain, Alia pun masih terbayang akan pertemuannya dengan Saha. Ia tak menyangka, penampilan Saha berubah drastis. Sikapnya pun berubah, menjadi lebih pendiam dan dingin. Ia sudah memantapkan hati untuk tak lagi memikirkan laki-laki itu, fokus pada kehidupannya, dan enggan memikirkan pernikahan meski sang mama kerap memintanya untuk segera menikah. Namun ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ia masih mencintai Saha. Ia tak pernah mencurahkan isi hatinya pada sang mama, karena ia tahu sang mama hanya akan menghakimi dan menyebutnya perempuan bodoh karena masih mencintai seseorang yang jelas-jelas telah menyakiti dan mengkhianatinya. Ia tulis semua curahan hatinya dalam diari, dan ia hanya punya Zahra sebagai tempat berbagi cerita. Sahabat baiknya ini sudah menikah dengan Revan dan memiliki seorang putri berumur 2 tahun. Ia ingat akan perkataan Zahra, meski sahabatnya ini seringkali selengean tak jelas, tapi ada kalanya kata-katanya begitu dalam. Kamu merasa bodoh hanya karena masih mencintai Saha. Sejak tahu arti jatuh cinta, kamu hanya cinta sama satu laki-laki, Saha. Kalian menikah, punya anak, dan kini berpisah. Rasanya wajar jika kamu masih sulit untuk melupakannya. Cinta yang terbangun sekian tahun tak akan mungkin terhapus begitu saja, kendati sudah bertahun-tahun berpisah. Ini sangat natural, Alia. Bukankah semua orang berhak untuk kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya? Bukankah setiap orang berhak untuk memperbaiki diri? Aku tahu, pengkhianatan itu selalu menyakitkan. Bukan aku membela Saha. Saha memang salah. Tapi apa kamu gak mencoba melihat baik-baik rekaman di CCTV itu? Aku melihatnya karena ada yang share di grup WA. Kezia yang mendekatkan wajahnya pada wajah Saha. Wanita itu tiba-tiba mengecup bibir Saha. Saha memang sempat terdiam. Sepertinya ia kaget.
Lalu Saha mundur dan menunduk. Kalau memang dia memanfaatkan kesempatan, mungkin dia akan membalas ciuman itu, atau bahkan menginap di hotel juga bersama Kezia. Tapi dia tidak menginap, padahal waktu itu kamu masih di rumah mamamu. Kamu harus memikirkan Ezar juga. Kamu pernah ada di posisi Ezar. Semua anak pasti menginginkan kedua orang tuanya berkumpul. Sebenarnya kalau aku lihat, semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi semuanya kembali ke kamu dan Saha. Sertakan Allah untuk mengambil keputusan. Minta petunjuknya. Alia menghela nafas. Perkataan sang mama kembali terngiang. Tidak ada kesempatan untuk pengkhianat. Mama tidak akan setuju jika kamu kembali padanya. Arfan jauh lebih baik. Dia tak punya riwayat buruk dalam pernikahan sebelumnya. Dia bercerai dengan istrinya karena istrinya ini berselingkuh dengan sahabatnya. Kalian punya pengalaman pahit yang sama. Mama yakin dia bisa jadi suami dan ayah yang baik. Apa yang kamu harapkan dari Saha? Kamu masih mencintainya kan? Dia cuma ngajar di pondok terpencil. Gajinya gak seberapa. Mana bisa memenuhi kebutuhanmu dan Ezar. Selain itu, Mama takut dia akan mengulang kesalahannya. Pikirkan matang-matang, Alia. Jadi perempuan itu harus strong, jangan terbuai karena cinta. Alia mengerjap. Tentu ia tak lupa. Ezar meminta untuk menginap di rumah kakeknya, Argan, yang menyiapkan keperluan Ezar. Tiba-tiba Diandra masuk ke kamar. Ia amati sang putri yang tengah menyiapkan baju ganti untuk Ezar. Sejak perceraian itu, Alia dan Ezar tinggal di rumah Diandra. Biar papa aja yang antar Ezar, tukas Diandra. Gak apa-apa, Alia aja. Sekalian Alia mau mampir ke supermarket, balas Alia tenang. Biar bisa ketemu Saha, ketus Diandra. Alia terdiam. Ia tak mau membalas ucapan ketus sang mama. Kamu tidak setangguh mama dalam menghadapi perceraian. Mama bisa move on, membuka hati untuk Papa Rega. Sedang kamu, hati kamu masih saja mentok sama si Saha. Kayak gak ada laki-laki lain yang lebih baik dari dia. Heran mama. Lagi-lagi Diandra sewot. Meski Kezia sudah menjelaskan dirinya tak tidur bersama Saha, tetap saja Diandra membenci Saha. Hubungan persahabatannya dengan Argan dan Nara pun merenggang. Lagi-lagi Alia membisu. Ia sadar benar. Ia sudah menjadi korban perceraian saat dirinya berumur 5 tahun. Selalu ada rasa bersalah karena telah menjadikan Ezar sama seperti dirinya. Ia sudah merasakan sakitnya melihat pernikahan orang tuanya hancur. Dan selalu ada rasa bersalah karena memberikan potret keluarga yang tak utuh pada sang putra. Takkan semudah itu untuk menjadi tangguh. Mungkin di mata orang lain, ia terlihat tangguh, sendiri membesarkan sang anak, punya karir yang cemerlang, dan menginspirasi banyak perempuan lainnya terutama yang berstatus sama sepertinya. Namun tak ada yang tahu, ada harga mahal yang harus dibayar untuk terlihat tangguh. Ia kerap menelan pil pahit itu sendiri. Diandra keluar dari kamar Alia dengan menekuk wajahnya. Diliriknya Ezar yang anteng memainkan Lego. Ia menghempaskan tubuhnya di sofa, di sebelah Rega yang tengah duduk. Ada apa? Rega menutup buku yang tengah ia baca lalu mengalihkan tatapannya ke arah Diandra. Mama gak ngerti sama jalan pikiran Alia. 5 tahun menjanda, masih belum bisa move on. Tidak semudah itu, Ma. Apalagi perasaan mereka sudah begitu dalam. Timpal Rega. Diandra melirik sang cucu. Ezar juga ngotot banget ke tempat Argan kalau ada Saha di sana, cetusnya. Ya wajar, siapa yang gak ingin ketemu papanya? Apalagi Ezar gak bisa ketemu papanya sering-sering. Papa inget Alia waktu kecil. Waktu itu papa nganter Alia lomba menggambar. Dia menang, dapat piala. Meski sudah ada papa, tetap aja pas pulang merengek-ngerengek minta mampir ke rumah Aldi buat nunjukin pialanya. Namanya ayah kandung akan tetap di hati anak. Diandra membisu. Baginya akan lebih baik jika Alia membuka lembaran baru bersama Arfan. Ia hanya ingin Alia bahagia dan mendapatkan jodoh yang bisa dipercaya dan memperlakukannya dengan baik. Suara bel menggaung. Saha yang tengah membaca buku di ruang tengah segera beranjak dan berderap menuju pintu depan. Ia terkejut melihat Ezar datang di antara Alia. Ezar menghambur ke pelukannya dan memanggilnya dengan suara cemprengnya. Papa! Ezar udah datang. Ayo masuk. Saha tersenyum lebar. Alia, masuk dulu, ucap Saha tanpa berani menatap lebih.
Dadanya kembali berdebar. Sejujurnya ia senang bisa melihat Alia kembali. Aku mau langsung pamit, mau mampir ke supermarket, jawab Alia sedikit gugup. Jangan Ma, masuk dulu yuk. Ezar ingin main dulu sama papa dan mama. Ezar menarik tangan Alia dan memaksanya untuk masuk. Sayang, mama harus pulang. Gak mau, pokoknya mama masuk dulu. Ekspresi wajah Ezar tampak cemberut. Kalau sudah begini, Alia tak dapat menolak. Mereka bertiga masuk ke dalam, ke ruang tengah. Argan dan Nara menyambut kedatangan Alia dan Ezar dengan ramah. Ezar berlari memeluk kakek dan neneknya. Opa, Oma, pekik anak itu begitu riang. Kehadiran Ezar memberikan warna baru di keluarga Argan yang sudah tak lagi memiliki anak kecil. Ezar tampak begitu bahagia bisa menggambar bersama kedua orang tuanya. Momen yang sangat langka baginya. Ezar menggambar apa? Saha melirik kertas yang sebelumnya kosong tapi sekarang sudah dipenuhi coretan Ezar. Gambar papa, Ezar, sama mama. Baik Alia maupun Saha memperhatikan gambar Ezar lekat-lekat. Di gambar itu Ezar berada di tengah, Alia di sebelah kanan, Saha di sebelah kiri. Ada tulisan mama, Ezar, dan papa. Saha tersenyum. Dalam hati kecil Ezar, tentu anak itu ingin selalu bersama orang tuanya. Alia pun tercenung. Wanita itu teringat akan pertanyaan Ezar yang sering ia ajukan berulang. Mah, kenapa papa gak tinggal bareng kita? Kenapa kita gak bisa sama-sama? Kenapa Ezar mesti nginep di rumah Opa Argan kalau mau ketemu papa? Kenapa Ezar gak kayak Fatan dan Cheryl? Mereka tinggal bareng papa mamanya, kemana-mana juga bareng. Tanpa sengaja, tatapan Alia dan Saha bertabrakan. Sensasi debaran itu masih terasa. Saha buru-buru menunduk, beristighfar dalam hati. Ia yakinkan diri, Alia bukan lagi sosok yang halal untuk ia pandangi. Alia pun malu sendiri. Ia segera menunduk. Kenangan lama kembali menari-nari di pikirannya, mengaduk-ngaduk perasaan. Ia teringat akan tatapan Saha yang begitu dalam setiap kali keduanya saling bicara sebelum tidur. Saha mendaratkan kecupan di kening sambil berujang nonong. Ya, Saha selalu menyebut keningnya nonong, dan mereka akan tertawa lalu menghabiskan malam yang begitu romantis. Alia membangunkan diri dari nostalgia yang tiba-tiba melesak. Semua sudah berbeda. Tak seharusnya ia merindukan sesuatu yang tak akan terulang. Saha terdiam, mencoba mencerna setiap kejadian yang datang. Penyesalan kadang berputar-putar di satu arah. Tentang kenapa dulu ia menyakiti Alia hingga semua berujung pada kesendirian yang menyakitkan. Mama, papa, Ezar ingin kayak gini terus. Bisa bareng-bareng sama papa, mama. Papa jangan ke Wonosobo lagi ya. Ezar menatap Alia dan Saha bergantian. Saha tersenyum. Papa gak akan ke Wonosobo lagi. Papa pindah ngajar di sini. Nanti papa bakal sering ketemu sama Ezar. Hore! Ezar bakal sering ketemu papa. Ezar tertawa renyah. Untuk sejenak, ia merasakan keutuhan sebuah keluarga di mana orang tuanya ada bersamanya. Alia tersenyum tipis melihat keakraban Saha dan Ezar. Ia tahu, ikatan antara anak dan ayah tak akan terhapus meski kedua orang tuanya berpisah. Itulah yang ia rasakan saat orang tuanya dulu bercerai. Sosok Aldebaran selalu menjadi ayah terbaik di matanya. Tiba saatnya Alia berpamitan. Saha mengantarnya hingga ke halaman. Setiap kali bersama wanita itu, Saha berusaha menetralkan kegugupannya. Rasanya sulit bersikap biasa sementara hati itu masih tertambat pada Alia. Makasih Alia, makasih udah nganter Ezar dan udah ngasih izin untuk nginep di sini. Ujar Saha dengan senyum tipis melengkung di kedua sudut bibirnya. Sama-sama, Ezar bahagia banget karena bisa berkumpul sama papanya. Aku gak akan membatasi keinginannya untuk ketemu kamu, sahut Alia. Terima kasih. Atmosfer kembali kaku. Alia yang hendak masuk ke mobil pun serasa berat untuk membuka pintu mobil. Alia menoleh ke arah Saha. Ya, Saha kembali gugup. Entah kenapa, tiba-tiba ia memanggil nama itu. Aku minta maaf untuk semuanya. Sorot mata Saha berkaca. Ia sudah pernah mengatakan maaf berulang kali.
Namun rasanya meski diulang sebanyak mungkin tak akan cukup mewakili perasaan bersalah yang masih menggunung. Alia tersenyum tipis. Aku sudah memaafkanmu. Aku juga minta maaf. Tak ada manusia yang sempurna. Semua pernah berbuat salah. Saha mengangguk pelan. Alia membuka pintu mobil. Entah kenapa, berat bagi Saha untuk melepas Alia pergi. Hati-hati di jalan, ucap Saha lirih. Terima kasih. Assalamualaikum. Alia menyunggingkan segaris senyum. Waalaikumsalam. Mobil itu melaju meninggalkan pelataran. Saha masih mematung, menatap laju yang semakin jauh. Alia sempat melirik bayangan Saha yang memantul di kaca spion. Ia menghembuskan nafas dan berpikir, kenapa dua orang yang pernah berbagi segalanya dan mengenalmu lebih dari siapapun bisa menjadi seasing ini? Papa, suara cempreng Ezar terdengar nyaring dari ujung telepon. Iya sayang, ada apa? Tanya Saha lembut. 2 hari yang lalu anak itu baru saja menginap di rumah orang tuanya. Hari ini Saha sudah merasa rindu. Papa kesini ya. Ezar semalam demam, masih lemes. Nada manja Ezar mengingatkannya pada manjanya Alia. Kamu sakit? Ya udah, Papa nanti kesana ya. Ezar mau dibawain apa? Saha mengkhawatirkan Ezar. Pengen dibawain bubur kacang hijau buatan Papa. Saha mengangguk. Baik sayang, nanti Papa bikinin bubur kacang hijau. Saha segera melangkah keluar kamar. Ia menuju ruang makan. Adik kembarnya, Ardi dan Ardan tengah sarapan, sedang sang ayah sedang memberi pakan ikan di kolam. Mah, Nara yang tengah menyiapkan sepiring tumis brokoli pun menatapnya. Ada apa Saha? Ajarin Saha bikin bubur kacang hijau ya. Tumben kamu pengen bikin bubur kacang hijau? Saha tersenyum tipis. Iya, semalam Ezar demam. Ezar minta Saha bikinin bubur kacang hijau. Sekarang gimana keadaan Ezar? Raut wajah Nara tampak panik. Alhamdulillah udah membaik. Oh ya Ma, sekalian ajarin Saha masak semur jengkol ya. Nara melebarkan matanya. Semur jengkol? Kalau itu mah buat mamanya. Mbak Alia kan suka semur jengkol. Ardi tertawa kecil, diikuti tawa saudara kembarnya. Saha melirik dua adiknya. Hus, kalian tuh. Emang betul kan Mas? Gantian Ardan yang meledek. Nara hanya tersenyum simpul. Iya, nanti Mama ajarin. Nara mengajari Saha dengan telaten. Tak sulit untuk Saha mempelajarinya. Di pondok ia terbiasa belajar memasak. Namun ini pertama kali baginya memasak semur jengkol dan bubur kacang hijau. Ia berharap Ezar menyukai bubur buatannya. Ia juga berharap Alia menyukai masakannya. Selesai memasak, Saha melaju menuju rumah Diandra. Ia tak hanya membawa makanan, tapi juga 1 tas Lego untuk Ezar. Anak itu mengingatkannya pada masa kanak-kanaknya yang sangat menyukai Lego. Sepanjang jalan dadanya berdebar. Setiap kali membayangkan hendak bertemu Alia, kegugupan selalu melanda. Setiba di rumah Diandra, Ezar yang memang sudah menunggunya memekik girang dan menghambur ke pelukannya. Keceriaan Ezar bertambah kala Saha memberikan Lego baru untuknya, juga bubur kacang hijau buatannya. Gimana keadaan Ezar? Semalam Ezar bilang demam. Saha meraba kening sang putra. Udah sembuh Pak, udah gak demam lagi, balas Ezar dengan senyum yang mengembang. Alhamdulillah, syukurlah kalau Ezar sudah sembuh. Oma Nara juga ikut khawatir. Mama, aku ingin makan bubur kacang hijau buatan Papa. Ezar menatap Alia yang duduk di sebelahnya. Iya, Mama ambilkan mangkok dan sendok. Oh ya Alia, aku juga masak semur jengkol. Mama yang ngajarin. Semoga kamu suka. Dengan perasaan berdebar dan sedikit malu, Saha menyerahkan rantang berisi semur jengkol. Alia terkesiap. Ia tak menyangka Saha masih ingat makanan kesukaannya bahkan memasak untuknya. Ia merasa tersanjung. Makasih, kamu masih ingat masakan favoritku. Alia menerima rantang itu dengan perasaan tak menentu. Kadang ia berpikir, apakah pria itu masih mencintainya? Diandra enggan menemui Saha dan tak ingin melihat wajahnya.
Ia biarkan keluarga kecil itu berkumpul di ruang tamu. Senyum sinis terulas. Keluarga yang tak lagi utuh. Saha menyuapkan bubur kacang hijau itu dengan telaten. Ezar merasa begitu bahagia bisa berkumpul lagi dengan papa dan mamanya. Sejak sang ayah pindah ke Purwokerto, anak itu tak ingin berjauhan dengan sang ayah dan ingin selalu dekat dengannya. Alia bisa memahami keinginan Ezar. Anak-anak ingin selalu dekat dengan orang tuanya. Tiba-tiba suara bel bergema. Arfan datang dengan membawa mainan mobil-mobilan untuk Ezar. Laki-laki itu juga membawakan masakan rendang. Ibunya yang sengaja memasak rendang untuk Alia dan keluarganya. Sang ibu tahu, Diandra menyukai rendang. Diandra menyambut Arfan dengan senyum mengembang dan sikap yang begitu hangat. Matanya berbinar cerah menatap rantang berisi rendang yang dibuatkan Maryam, sahabat baiknya. Seketika Saha berkecil hati. Diandra sama sekali tak menyambutnya. Sedang pada Arfan, wanita itu begitu ramah. Ezar senang mendapatkan mainan baru lagi. Sebenarnya Alia keberatan jika Arfan sering memberikan mainan untuk Ezar. Namun Diandra kerap membela Arfan jika Alia mengemukakan keberatannya. Mainan dari Om Arfan bagus ya sayang. Ada remote kontrolnya. Ini mainan impor dan berkualitas. Harganya pasti mahal. Diandra mengusap kepala Ezar yang tengah memegang mobil-mobilan dari Arfan. Untuk sesaat, Ezar lupa pada Ligo dari Saha. Ia sibuk mengarahkan laju mobil mainannya dengan remote control. Saha terdiam. Hatinya telah bergerimis. Menilai kemampuan diri yang hanya bisa membelikan Ligo. Bukan mainan import yang mahal seperti yang dibawa Arfan. Diandra juga memuji Arfan setinggi langit. Wanita itu yakin suatu saat jika Arfan memiliki anak, ia akan menjadi seorang ayah yang baik. Reiga meminta Alia untuk mengajak Saha dan Arfan makan siang bersama. Diandra pun setuju meski ia terganggu dengan keberadaan Saha di tengah-tengah mereka. Ezar yang sudah kenyang dengan bubur kacang hijau memilih bermain Lego dan mobil-mobilan di ruang tengah. Asisten rumah tangga di rumah Diandra menemani Ezar sementara Diandra, Reiga, Alia, Saha dan Arfan makan bersama di ruang makan. Diandra begitu bersemangat mencicipi rendang buatan Maryam. Enak banget rendangnya. Maryam itu memang pintar masak. Dia tahu kalau aku suka banget sama rendang. Diandra berceloteh riang. Sementara semur jengkol buatan Saha ia abaikan. Bahkan ia sama sekali tak melihat ke arah Saha. Ia tak menganggap bahwa Saha ada di tengah-tengah mereka. Iya, ibu cerita kalau tante Diandra suka banget sama rendang. Begitu tahu saya mau ke sini, ibu meminta dibelikan daging sapi agar segera bisa dimasak rendang. Arfan senang usaha untuk mengambil hati Diandra membuahkan hasil. Ia yakin Diandra bisa memuluskan rencananya untuk menikahi Alia. Ia jatuh cinta pada Alia pada pandangan pertama. Ia juga yakin Alia wanita setia dan mampu memberinya keturunan. Alia memperhatikan Saha yang lebih banyak menunduk. Pria itu tampak tak berselera dengan makanannya. Selanjutnya, ia beralih menatap sepiring semur jengkol yang tak dihiraukan oleh mamanya. Alia mengambil semur jengkol itu. Wah, ini makanan kesukaanku. Saha yang memasak sendiri. Aku jadi penasaran kayak gimana rasanya. Alia tersenyum dan mengambil sesendok semur jengkol tanpa ragu. Ini Saha yang masak. Papa juga ingin mencoba. Reiga turut mengambil sesendok semur jengkol. Saha tersenyum tipis. Maaf kalau masakannya tidak enak. Saya masih belajar masak. Enak kok Saha, kamu jago masak juga ya. Reiga tak sekedar memuji. Rasa masakan Saha memang pas di lidahnya. Iya benar kata papa, ini enak. Tukas Alia dengan gurat wajah yang sumringah. Saha lega Alia menyukai masakannya. Bahkan mantan ayah mertuanya juga menyukainya. Alia, tahan diri. Ada tamu kamu malah makan jengkol. Baunya gak enak. Diandra menatap Alia tajam. Gak bau kok, Mah. Kalau pinter ngolahnya gak akan bau. Lagian Alia suka banget semur jengkol. Alia tetap saja memakan semur jengkol itu. Arfan tercenung. Ini pertama kali baginya melihat perempuan yang tak jaim makan banyak dengan lauk istimewa. Ia melirik Saha sekilas. Ia bisa melihat laki-laki berpenampilan sederhana itu masih memiliki perasaan untuk Alia. Ia tahu tak akan mudah meluluhkan hati Alia meski ia sudah mendapatkan lampu hijau dari Diandra. Oh iya,
Gimana kabar Bapak Ibu Arfan? Diandra memulai percakapan setelah acara makan siang mereka usai. Alhamdulillah kabar baik Tante. Mereka sudah ingin main ke sini tapi hari ini lagi ada acara arisan keluarga. Syukurlah kalau gitu. Bagaimana dengan usahamu? Lancar? Lanjut Diandra. Alhamdulillah lancar Tante. Kemarin baru saja kirim barang ke Australia dan Kanada. Hebat kamu Arfan. Produk kamu disukai orang-orang luar negeri. Bahkan sudah banyak hotel dan restoran yang menggunakan furnitur dari kamu. Diandra tersenyum bangga. Saha merasa semakin minder. Dari segi finansial, jelas dia kalah jauh dari Arfan. Mereka menyukai furnitur yang antik dan kayu-kayu dari Indonesia. Bulan kemarin saya survei ke berbagai daerah untuk menemukan alternatif kayu lain selain jati dan rotan. Hebat kamu Arfan. Laki-laki yang baik, mapan, dan setia ini selalu punya nilai plus. Mantan istri kamu gak bersyukur berselingkuh dari pria sebaik kamu. Diandra menekankan kata berselingkuh sembari melirik Saha yang diam membisu. Iya, dikhianati itu memang menyakitkan. Alhamdulillah saya sudah move on, timpal Arfan. Suasana hening. Saha tertunduk dan semakin merasa bersalah mengingat kegagalan rumah tangganya bersama Alia. Alia juga membisu. Begitu juga dengan Reiga. Ya, memang harus cepat move on. Rugi kalau hati masih memikirkan mantan. Lebih baik membuka lembaran baru dengan seseorang yang lebih baik dan bisa menjaga kesetiaannya. Diandra lagi-lagi menekankan kata-katanya. Saha merasa tersudut. Ia sadar, Diandra belum bisa memaafkannya. Kemarin ibu kamu cerita, kalau mantan istri kamu itu buka warung soto di dekat mall. Katanya warung kecil, udah dikasih hidup enak, pakai banyak tingkah, sekarang memulai semua dari nol. Tugas Diandra. Entah kenapa Saha lagi-lagi merasa tersindir. Posisi mantan istri Arfan sama sepertinya masih tertatih dan memulai semua dari nol. Itulah balasan orang yang berselingkuh. Gak akan bahagia hidupnya dan selalu dihantui perasaan bersalah. Perekonomiannya juga amburadul. Diandra masih belum puas untuk memojokkan Saha. Sudah Ma, jangan ngomongin orang lain. Lagi pula kita nggak tahu pasti permasalahan Arfan dan mantan istrinya. Jadi kita nggak berhak menghakimi. Reiga mencoba menanggapi dengan bijak. Ia juga sungkan karena jelas terlihat di wajah Saha bahwa mantan menantunya ini merasa tak nyaman. Alia merenung. Entah kenapa, ia ingin bertemu dengan mantan istri Arfan dan ingin bicara empat mata. Ia merasa sungkan tapi ia juga perlu tahu alasan perceraian Arfan dan mantan istrinya dari pihak lain. Agar ia tahu bagaimana karakter Arfan yang sebenarnya. Pasalnya Alia sudah jengah karena sang mama selalu membujuknya untuk menikah dengan Arfan. Orang jelas-jelas mantan istri Arfan selingkuh. Maria bilang begitu. Betul kan Arfan? Diandra menoleh ke arah Arfan. Arfan hanya mengangguk pelan. Buat saya, namanya perselingkuhan itu tidak bisa dimaafkan, tegas Diandra. Saha semakin beringsut. Ia tak berani berkata-kata dan rasanya sangat tidak nyaman berada di ruangan itu sementara Diandra terus menyindir dan menyudutkannya. Saat Saha hendak berpamitan, Ezar menghalanginya. Anak itu ingin ditemani tidur siang oleh ayahnya. Saha tak enak hati, tapi Ezar terus merengek. Alia memohon pada Saha untuk memenuhi permintaan Ezar. Anak itu masih merindukan papanya, apalagi ia baru saja sembuh. Saha akhirnya luluh. Ia temani Ezar tidur siang. Saha membacakan cerita hingga Ezar tertidur. Alia masuk ke kamar Ezar untuk melihat apakah anak itu sudah tertidur atau belum. Arfan sudah berpamitan. Laki-laki itu lebih banyak berbincang dengan Diandra dibanding dirinya. Alia juga kurang nyaman jika lelaki itu sering menyambangi rumah orang tuanya. Saha terkejut dengan kedatangan Alia. Wanita itu mengecup kening Ezar lalu duduk di kursi, sedang Saha duduk di tepi ranjang. Makasih banyak Saha. Makasih sudah membacakan buku sampai Ezar tidur, ucap Alia tenang. Tidak perlu berterima kasih Alia. Seorang ayah sudah sewajarnya membacakan buku cerita untuk anaknya. Satu senyum terulas dari bibir Saha. Makasih juga untuk semur jengkolnya. Segaris senyum melengkung di kedua sudut bibir Alia. Aku senang kalau kamu suka semur jengkolnya. Alia tersenyum lalu menatap Ezar yang tertidur pulas. Baginya kebahagiaan Ezar adalah segalanya. Terkadang ia merasa egois. Secara tak langsung telah memisahkan buah hatinya dengan ayahnya.
Ia merasa bersalah karena telah menjadikan anak itu seperti dirinya yang tumbuh dalam keluarga tak utuh. Rasa sakit itu tentu masih ada, tapi ada kalanya kerinduan untuk kembali membangun keluarga yang utuh merasuk begitu saja. Alia tak enak hati berada di kamar Ezer meski ada buah hati yang tengah terlelap. Saat ia hendak beranjak, Saha memanggilnya. Alia. Alia menoleh. Ya, ada apa? Aku ingin bicara. Saha sedikit gemetar, namun ia meyakinkan diri untuk mengungkapkan semua yang mengganjal di hatinya. Alia duduk kembali. Entah kenapa ia sedikit deg-degan. Selama 5 tahun ini aku banyak merenung. Aku gak perlu lagi menjelaskan bagaimana rasa bersalah itu terus menghantui. Aku yakin kamu bisa memahami. Jujur, aku merasa sangat kehilangan. Penyesalan tak henti datang. Setiap melihat Ezar, aku ingin kembali ke masa di mana kita masih bersama. Aku tahu, aku seperti mengharapkan sesuatu yang sulit untuk aku raih. Aku tak pantas untuk kembali mendapatkan hati dan kepercayaanmu. Mata Saha berkaca. Ia menatap Alia dan sesekali menunduk karena teringat akan status yang sudah tak lagi halal. Aku masih mencintaimu. Aku mencoba membuka hati untuk yang lain, tapi aku gak bisa. Saha menghembuskan nafas berusaha meredakan nafas yang terasa berkejaran. Gugup dan cemas bercampur-campur. Ia takut Alia marah mendengar pengakuannya. Alia membisu. Hatinya bergetar. Ia bisa merasakan apa yang dikatakan Saha benar adanya, karena ia merasakan hal yang sama. Namun ia tak tahu bagaimana harus menanggapi. Maaf jika aku lancang. Aku hanya mencoba bicara jujur. Terlalu sakit untuk menahan ini. Setidaknya kamu tahu apa yang aku rasakan. Saha melanjutkan kata-katanya. Bukan hanya bibirnya yang gemetar, hatinya juga. Aku mungkin tidak pantas untuk memintamu kembali, tapi jika kamu masih beri aku kesempatan, aku akan sangat berterima kasih dan tak akan pernah mengulang kesalahanku. Saha merasa tak enak sendiri. Ia takut kata-katanya ini justru melukai Alia. Aku pulang dulu. Saha beranjak. Alia ikut beranjak. Dia menatap langkah Saha yang hampir mencapai pintu. Saha. Saha membalikkan badan. Ia menunggu Alia berbicara. Beri aku waktu. Beri aku waktu untuk memikirkan, ucap Alia pelan. Saha mengangguk dan tersenyum. Terima kasih. Setelah laki-laki itu berlalu, debaran itu semakin bertalu. Alia bingung bagaimana harus memutuskan. Ada rasa takut untuk kembali merajut cinta bersama seseorang yang pernah mengukir segala kenangan, entah manis maupun pahit. Ada rasa takut kembali disakiti dan dikhianati. Namun di satu sisi, ia memikirkan kebahagiaan Ezar juga perasaannya yang juga masih tertambat pada Saha. Hari ini Alia sudah bulat memutuskan untuk menemui mantan istri Arfan. Ibu Arfan menyebut wanita itu dengan panggilan Rani. Nama lengkapnya Nurani. Ia memiliki warung soto bernama Nurani. Kendati ia bingung dari mana harus memulai pembicaraan, tapi ia berharap setidaknya ada sedikit informasi yang bisa ia dapatkan. Ketika tiba di warung soto Nurani, gambaran sosok perempuan cantik terawat sedikit meleset. Bukan karena wanita itu buruk rupa. Bukan. Wajah wanita itu manis khas orang Jawa. Hanya saja perawakannya yang kurus dan sedikit kucel seolah menggambarkan jejak penderitaan yang mungkin masih ia bawa setelah lepas dari Arfan. Pakaiannya begitu sederhana dengan kerudung lebar menjulur hingga ke perut. Jari-jarinya kurus dan begitu terampil menyajikan pesanan pelanggan. Senyum yang ia sunggingkan ke setiap pelanggan seakan hanyalah simbol penutup duka. Agak lama Alia duduk terpaku mengamati wanita itu hingga akhirnya sang wanita mendekatinya. Mau pesan apa, Mbak? Tanyanya ramah. Apa Mbak pemilik warung ini? Mbak Rani? Nurani mengangguk. Iya, saya Nurani. Mbak siapa ya? Saya Alia. Oh, iya. Mantan ibu mertua saya pernah bercerita saat ini Mas Arfan tengah dekat dengan Mbak Alia. Nurani memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Dia mengamati penampilan Alia yang cantik terawat dengan pakaian yang bagus. Tak heran jika Arfan jatuh cinta padanya.
Sebenarnya tidak dekat seperti yang Mbak Rani pikirkan. Bisa kita bicara? Nurani terlihat ragu, namun akhirnya ia duduk berhadapan dengan Alia. Bicara apa, Mbak? Alia menghela nafas sejenak. Maaf kalau saya lancang ke sini dan mengajak Mbak Nurani bicara. Mama saya dan Tante Maria memang sepakat menjodohkan saya dengan Arfan. Tapi saya masih ragu dan memang belum siap untuk menikah. Saya rasa saya perlu tahu alasan perceraian Arfan dan Mbak Nurani dari pihak lain, bukan hanya dari Arfan dan orang tuanya. Nurani menunjukkan raut wajah kesalnya. Mohon maaf, Mbak, itu urusan pribadi dan saya tidak bisa menceritakannya. Saya permisi dulu, saya harus melayani pembeli. Nurani beranjak lalu kembali sibuk di dapur. Baginya perceraiannya dengan Arfan adalah luka yang masih ia usahakan untuk disembuhkan. Bercerita tentang perceraiannya sama saja dengan menabur garam di luka yang masih basah. Alia termangu. Ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh. Sesaat kemudian, ada seorang wanita parubaya duduk di hadapannya. Mbak ini temannya Rani? Tanya wanita itu sopan. Saya Alia, Bu. Oh, saya paham. Alia yang kemarin diceritakan oleh Bu Maryam. Tiba-tiba ibunya Arfan datang ke sini dan bercerita bahwa anaknya sudah menemukan calon istri yang lebih baik dari anak saya. Ujar wanita parubaya bernama Ningsih, ibu dari Nurani. Sebenarnya saya belum menerima tawaran mereka untuk bertaaruf dengan Arfan. Tujuan saya ke sini ingin mendengar langsung alasan perceraian Arfan dan Mbak Nurani karena saya perlu tahu alasan dari kedua pihak. Mohon maaf jika saya terlalu lancang. Alia merasa tak enak sendiri. Tidak apa-apa, saya paham. Dari awal menikah, mereka menikah tanpa cinta. Ayah Arfan berteman baik dengan almarhum suami saya. Dia menjodohkan Arfan dengan Rani. Sebenarnya dari awal saya memang ragu mengingat keluarga kami begitu jauh berbeda dari status sosial. Mereka keluarga terpandang, keluarga berada, sedang kami orang gak punya, orang bodoh, pendidikannya rendah. Rani cuma tamatan SMK, gak sederajat sama Arfan yang sarjana. Ningsih terdiam sejenak. Perceraian sang putri tak hanya menjadi luka bagi Nurani, tapi juga duka baginya. Dari awal menikah, Rani sudah sangat menderita. Ibu mertuanya selalu membandingkannya dengan menantu orang lain yang begini begitu. Ia dituntut untuk menjadi menantu yang sempurna dan tak boleh melakukan kesalahan. Masakannya, pekerjaannya, semua gak luput dari kritikannya. Rani jarang dibawa ke acara penting maupun dikenalkan ke kerabat atau teman-teman keluarga itu. Anak saya merasa gak dianggap. Dia gak ubahnya pembantu rumah tangga di keluarga itu. Ningsih menyeka air mata yang tiba-tiba menetes. Bahkan kalau saya datang, mereka cuek dan saya lebih sering bicara di belakang bersama para asisten rumah tangga. Kecuali kalau ada ayahnya Arfan, barulah mereka baik sama saya. Arfan sendiri jarang di rumah. Ia sibuk mengurus bisnis. Alia ikut merasakan sesak mendengar penuturan Ningsih. 5 tahun mereka menikah dan belum dikaruniai anak. Rani selalu disalahkan, dituduh mandul, dan dibilang penyakitan karena badannya yang kurus. Mereka nggak tahu, Arfan jarang menyentuh anak saya. Saya tahu, Rani mungkin kurang memenuhi selera Arfan. Secara fisik dia tidak begitu cantik dan badannya juga kurus. Sampai di sini Ningsih tak kuat lagi. Ia menangis. Alia mengusap-usap punggung tangan wanita parubaya itu. Ia bisa merasakan dukanya. Puncaknya saat Bu Maria memfitnah anak saya. Katanya anak saya selingkuh. Arfan percaya begitu saja. Ya, dari awal dia memang tidak pernah mencintai Rani. Dia tidak ada itikat untuk mempertahankan pernikahan. Anak saya diceraikan dan pergi dari rumah itu dengan membawa banyak duka. Ningsih menyeka air matanya. Mata Alia pun berkaca. Ia melayangkan tatapannya pada sosok wanita sederhana yang tengah menyajikan semangkok soto di salah satu meja. Sebagai perempuan, ia bisa merasakan luka yang ditanggung Nurani. Perceraian itu selalu meninggalkan jejak luka yang akan terus berbekas. Ia lega karena tahu alasan perceraian Arfan dan Nurani dari dua pihak. Entah siapa yang benar. Pada dasarnya ketika dua orang bercerai, masing-masing memiliki versi yang berbeda dan cenderung membela diri. Namun entah kenapa, ia bisa melihat ketulusan di sorot mata Nurani dan ibunya.
Apa yang dipandang sempurna oleh sang mama ternyata tidak sesempurna itu. Diandra menatap Alia dan Reiga bergantian. Ezar sudah terlelap di malam yang diiringi rinai gerimis. Papa, Alia, Maryam telepon. Katanya mereka akan datang untuk membicarakan kelanjutan rencana perjodohan Alia dan Arfan. Mata Diandra berbinar dengan ekspresi wajah berseri. Begitu bahagia. Ia harap Alia menyetujui rencana ini dan berbahagia membuka lembaran baru. Alia menghembuskan nafas pelan. Gak bisa, Mah. Alia gak bisa menerima perjodohan ini. Alia menatap lurus ke depan. Diandra mengernyitkan alis. Kenapa, sayang? Arfan laki-laki yang baik dari keluarga baik-baik. Alia menatap tajam sang mama. Kemarin Alia mendatangi warung soto milik Mbak Nurani, mantan istri Arfan. Alia mendengar alasan perceraian yang berbeda dari ibu Mbak Rani. Perselingkuhan itu tidak pernah ada, Mah. Mbak Rani difitnah, dan yang membuat Alia sedih, dari awal menikah, Mbak Rani diperlakukan tidak adil. Arfan tidak mencintainya, tak peduli padanya. Sedang Tante Maryam selalu membandingkan Mbak Rani dengan menantu-menantu temannya. Selalu dikritik dan disalahkan karena tak kunjung hamil. Mbak Rani begitu tertekan. Apa yang sempurna di mata mama belum tentu sempurna. Alia menjelaskan panjang lebar. Diandra bungkam untuk sesaat, tapi kemudian ia menggeleng dan melayangkan tatapan tertajamnya pada Alia. Tidak mungkin, Alia. Maryam itu orang yang baik. Arfan juga laki-laki yang baik. Bisa saja ibunya Rani ini mengarang cerita. Namanya juga orang salah, gak bakal mau ngaku, dan malah menjelek-jelekan pihak lain. Bagaimana kalau dibalik, Mah? Bisa saja Tante Maryam mengarang cerita dan menjelek-jelekkan Mbak Rani yang sebenarnya tak bersalah. Kalau Mama ingin menilai secara langsung, silakan temui Mbak Rani dan ibunya. Atau bisa juga bertanya pada para asisten rumah tangga di rumah Tante Maryam. Yang jelas, Alia tidak bisa menerima perjodohan ini. Mbak Rani itu orang yang sangat sederhana, Mah. Rasanya gak mungkin dia berselingkuh dan menyakiti Arfan. Dia yang selama ini disakiti. Diandra tergugu. Reiga menghirup nafas dalam-dalam lalu dihembuskan kembali. Kita memang perlu mendengar penjelasan dari dua pihak, tak hanya sepihak. Kesaksian dari pihak ketiga juga kadang diperlukan. Entah mana versi yang paling benar, tapi rasanya kita tidak bisa memaksakan kehendak pada Alia. Biar Alia menentukan jalannya sendiri. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya. Arfan dan Rani itu baru cerai 5 bulan, dan mereka baru cerai secara agama. Urusan mereka belum kelar. Kenapa harus terburu-buru memikirkan perjodohan sementara yang dijodohkan belum tuntas menyelesaikan masalahnya? Lagi pula Alia dari awal sudah tak sreg dengan Arfan. Arfan ini hitungannya duda belum lama, baru cerai secara agama, tapi sudah mendekati perempuan lain. Reiga ikut memberikan tanggapan. Ia bisa memahami akan kegelisahan sang putri. Diandra mengalihkan tatapan ke arah lain. Maryam bilang perceraian mereka akan segera diurus. Sebentar lagi mereka akan bercerai resmi di mata negara. Mama rasanya masih sulit untuk percaya pada ceritanya ibunya Rani, karena yang Mama tahu mereka orang baik. Diandra menoleh ke arah Alia. Atau jangan-jangan kamu ingin kembali pada Saha? Apa yang kamu harapkan dari dia, Lia? Dia dulu berselingkuh. Apa kamu gak takut dia akan kembali mengkhianatimu? Diandra meninggikan suaranya. Mah, kenapa Mama gak bisa memaafkan Saha? Saha memang pernah salah, pernah tergelincir. Coba kita sikapi dengan bijak. Mama bilang kalau udah selingkuh fisik gak bisa dimaafkan. Menanggapi soal ciuman di lift itu, posisi Saha itu serba salah. Jelas terlihat Kezia yang tiba-tiba nyosor nyium Saha. Saha diam bukan karena membalas, tapi dia kaget. Saha lalu mundur. Reaksi perempuan dan laki-laki dicium ya beda, Mah. Kalau perempuan mungkin bisa marah, seketika menampar, atau juga kaget. Dalam keadaan seperti ini, laki-laki gak bisa marah. Kalau cowok lain mungkin akan memanfaatkan kesempatan. Kucing dikasih ikan asin kebanyakan gak nolak. Dan Kezia juga pernah datang dan mengakui dia memang sudah merencanakan ini sebelumnya. Karena ia tahu rekaman ini akan menghancurkan rumah tangga Saha dan Alia. Dengan kata lain, kalau papa tiba-tiba dicium perempuan juga gak akan nolak. Diandra membulatkan matanya. Kok malah jadi gitu? Papa cuma mengajak mama untuk sedikit berpikir dengan logika. Gak melulu pakai perasaan yang kadang hanya emosi sesaat. Yang terpenting Saha sudah menyesali perbuatannya dan memperbaiki diri.
Dia sudah berubah menjadi jauh lebih baik. Hargailah usahanya. Gak mudah bangkit dari depresi setelah kehilangan banyak hal berharga. Diandra menunjukkan wajah cemberutnya, sementara Alia mencoba mencerna perkataan sang papa yang membuatnya berpikir kembali. Dia sudah sholat istikharah untuk meminta petunjuk. Dia berusaha mengubur ego dan berdamai dengan masa lalu serta segala luka yang pernah tertoreh. Mah, sebenarnya Saha dan Alia sama-sama punya salah. Alia awalnya terlalu mementingkan karir, kurang perhatian pada Saha, kurang terbuka untuk urusan pekerjaan karena selalu beranggapan Saha gak akan pernah mengerti tentang pekerjaannya. Saha juga salah karena goyah dengan perhatian perempuan lain. Di saat Alia sudah mau memperbaiki diri, Saha sudah terjerumus pada perasaan yang tak seharusnya. Hatinya tertutup karena pesona perempuan lain. Lalu saat dua-duanya sudah menyadari kesalahan masing-masing dan beritikat memperbaiki diri, fitnah datang menghancurkan segalanya. Sebenarnya Papa menyesalkan keputusan mereka untuk berpisah. Papa yakin, selama 5 tahun ini mereka sudah belajar banyak dan bisa lebih bijak mengambil keputusan. Biarkan mereka memutuskan kembali bagaimana jalan mereka ke depan. Berikan doa untuk mereka. Reiga menatap Alia lembut. Ia tahu, Alia masih mencintai Saha. Begitu juga dengan Saha, masih mencintai Alia. Ia berharap keduanya bisa memutuskan yang terbaik. Pikirkan juga sudah ada Ezar di tengah mereka. Lanjut Reiga. Alia tersenyum. Terima kasih, Pak. Doakan Lea semoga bisa mengambil keputusan yang terbaik. Emang ya, si Rani dan ibunya benar-benar gak tahu malu, gak tahu diri. Mariam meletakkan ponselnya di meja sedang sorot matanya menyiratkan kemarahan. Ada apa, Bu? Ada apa lagi dengan mereka? Arfan menyeruput kopi hitamnya. Mereka jelek-jelekin kita di depan Alia. Jadi kemarin Alia datang ke warungnya Rani dan nanya alasan perceraianmu dengan Rani. Mereka bilang macam-macam. Katanya Rani difitnah, diperlakukan tidak adil, tidak dianggap sebagai istri dan menantu. Pokoknya ibu kesel, kecewa dan gergetan sama mereka. Segera urus perceraian kamu Arfan, biar resmi di mata negara. Wajah Mariam terlihat merah padam. Telapak tangannya mengepal. Alia cerita ke ibu kalau dia menemui Rani di warungnya. Bukan Alia yang cerita, tapi mamanya yang barusan telepon ibu. Mariam kesal bukan kepalang karena sepertinya Diandra agak berubah pikiran. Arfan membisu. Ia rasa ia perlu menemui Rani dan meminta penjelasan darinya. Arfan menghentikan mobil di seberang jalan. Ia melihat wanita berjilbab itu memberikan sekantong kresek pada pemulung yang lewat. Pemulung renta itu mengangguk dan bicara sesuatu. Wanita itu tampak lebih kurus dari yang terakhir ia lihat. Penampilannya masih sesederhana dulu. Senyum yang terulas tampak menyimpan duka. Serangkaian kenangan menyelinap. Selama 5 tahun menikah, terkadang dia dan Rani merasa asing satu sama lain. Dirinya yang sibuk bekerja dan Rani yang pendiam, tak banyak bicara. Satu-satunya momen yang bisa melebur kebekuan itu hanyalah kehangatan ranjang, yang meski mereka tak begitu sering melakukannya, tapi setidaknya ia baru bisa melihat sisi lain Rani saat menghabiskan malam yang intim. Arfan turun dari mobil dan menyeberang jalan. Saat ia melangkah masuk, sudah ada beberapa pengunjung yang tengah menyantap soto. Nurani terkejut melihat kedatangan Arfan. Hatinya bergetar hebat. Seketika segala rasa sakit kembali menganga. Arfan berjalan menuju dapur. Ia tatap wanita yang pernah mengisi hari-harinya meski pernikahan itu terjadi bukan atas cinta. Nurani terdiam, menunggu Arfan bicara. Dari awal menikah hingga kini, Arfan seolah menjadi sosok pangeran yang begitu asing untuk ia rengkuh. Meski statusnya saat itu adalah istri dari Arfan, tapi ia tak pernah merasa dianggap sebagai istri. Komunikasi mereka tak baik. Arfan baru menyentuhnya setelah 6 bulan menikah. Itu pun karena sang mertua sudah menyinggung soal cucu. Meski laki-laki itu telah banyak menorehkan luka, nyatanya cinta perlahan tumbuh. Laki-laki itu yang pertama kali mengenalkan arti jatuh cinta. Laki-laki itu yang pertama kali menyentuhnya. Kadang ia tak mengerti kenapa cinta datang sepaket dengan rasa sakit. Lebih tak mengerti lagi bahwa ia tak bisa membenci Arfan. Kemarin kamu bilang apa aja soal perceraian kita ke Alia? Tanya Arfan datar. Aku gak bilang apa-apa, jawab Nurani tenang.
Jangan bohong. Mamanya Alia bercerita semua. Kamu menjelek-jelekan aku dan mama. Kamu bilang kamu difitnah. Sudah jelas kamu berselingkuh. Arfan menaikkan sebelah sudut bibirnya, tersenyum sinis. Rani gak cerita apa-apa. Dia tidak pernah bercerita permasalahan rumah tangganya pada orang lain selain ibunya sendiri. Ibu yang menceritakannya pada Alia. Ningsih masuk ke dapur dan menatap tajam Arfan. Arfan tertegun. Nurani beralih menatap sang ibu. Bu, Rani ingin bicara dengan Mas Arfan. Ningsih mengerti. Ia tinggalkan dua insan itu di dapur. Ia melanjutkan pekerjaannya melayani pelanggan. Aku gak cerita apapun tentang perceraian kita. Aku gak peduli siapapun perempuan yang akan menjadi istrimu nanti. Aku cuma minta, jangan menggantung status pernikahan kita di mata negara. Aku ingin hidup tenang. Rani bicara tegas meski ia begitu rapuh di dalam. Kamu gak cerita sama orang lain, tapi kamu cerita sama ibu kamu. Sama saja, kamu pasti menceritakan yang jelek tentang aku dan ibuku. Kamu yang menyulut api, bukan aku. Aku gak pernah menyulut api. Selama 5 tahun aku mencoba bersabar. Aku mungkin bodoh karena berharap keajaiban itu datang. Aku berharap hatimu terbuka untuk menerimaku sebagai istrimu sepenuhnya. Aku berharap ibumu dan adik-adikmu akan menerimaku. Aku berharap kebahagiaan akan berpihak padaku. Aku sadar tak seharusnya aku berharap. Pernikahan itu butuh cinta dan saling menghargai. Sedang pernikahan kita sudah gersang sedari awal. Aku salah karena mencoba bertahan meski aku begitu tertekan. Setitik bulir bening mengalir dari pelupuk mata wanita malang itu. Aku sadar, aku begitu berbeda denganmu dan keluargamu. Upik Abu gak akan pernah bisa sederajat dengan seorang raja. Sepanjang hari aku hanya bisa memendam semuanya, tanpa bercerita pada ibu. Ibu sudah tahu, dia melihat sendiri bagaimana kalian memperlakukanku. Nurani menyeka air matanya berulang kali. Soal perselingkuhan itu, aku sudah bersumpah berulang kali bahwa aku tidak pernah berselingkuh. Aku ingat kata-kata ibumu. Aku jelek, dekil, kurus, tak serasi denganmu. Pria di luar sana gak akan ada yang melirikku. Sekarang tanya pada hatimu, alasan apa yang membuatku berselingkuh? Sedang wanita sejelek ini bersuamikan seorang raja yang begitu tampan dan mapan. Semua wanita menganggapku beruntung. Tak ada alasan berselingkuh meski kamu gak pernah menganggapku. Aku sadar benar akan statusku dan aku gak mau berbuat dosa. Nurani menatap Arfan dengan pendar mata yang mengembun. Sedang laki-laki itu hanya diam tergugu. Sebenarnya kamu juga tahu, aku tidak berselingkuh. Hanya saja kamu memang ingin melepasku karena kamu gak pernah mencintaiku. Kamu merasa tak enak hati pada ayahmu yang bersahabat dengan almarhum ayahku dan berinisiatif menjodohkan kita. Kamu manfaatkan situasi untuk menceraikanku. Air mata Nurani semakin deras. Aku mohon, segera selesaikan perceraian kita. Aku ingin hidup tenang. Silakan kamu bilang ke Alia atau ke wanita manapun yang ingin kamu nikahi bahwa aku tukang selingkuh. Aku yang salah, aku yang jahat. Silakan jika itu bisa menarik simpati mereka. Tapi aku mohon, jangan pernah lagi datang ke sini. Nurani mencoba untuk tegar di depan Arfan. Namun ia hanya manusia biasa yang terkadang merasa diri begitu lemah. Arfan membisu. Ia amati wanita berperawakan mungil itu yang tampak benar-benar terluka. Jari-jari kurusnya mengusap air matanya berkali-kali. Kilau cincin pernikahan itu masih setia melingkar di jari manisnya. Pergilah dari sini, Arfan. Apa kamu gak puas sudah menyakiti putriku? Biarkan dia hidup tenang. Biarlah dia membesarkan anaknya seorang diri. Janin dalam rahimnya pasti juga mengerti siapa yang benar-benar tulus menyayanginya. Ningsih tak tahan lagi. Ia rasa Arfan perlu tahu bahwa ketika Nurani didepak dari rumah besar itu, janin itu telah bersemayam di rahimnya. Nurani baru tahu setelah memeriksakan diri ke bidan 2 minggu setelah diusir oleh Maryam. Arfan menganga sekian detik. Ia terperanjat. Entah ini kabar bahagia atau begitu mengejutkan. Sudah lama ia menginginkan buah hati. Arfan menatap Nurani yang masih meneteskan air mata. Kamu hamil. Kenapa gak bilang kalau kamu hamil? Arfan perhatikan perut Nurani yang masih kecil.
Sedikit buncit jika diperhatikan lekat. Badannya juga kurus. Dia sadar, selama ini dia sudah berlaku sangat tidak adil pada Nurani dan membuatnya menderita. Bidan bilang keadaannya sehat, tapi dia disuruh makan yang lebih bergizi agar berat janinnya bertambah. Biarkan dia jalani kehamilannya dengan tenang. Ningsih menatap sang putri sendu. Hati ibu mana yang tak sakit melihat sang putri hidup menderita. Arfan kehilangan kata. Matanya berkaca. Ia merasa begitu jahat. Arfan meraih tangan Nurani dan ia menyadari tangan itu begitu kurus dan lemah. Ia sadar, Nurani adalah bidadari yang sesungguhnya, dan ia telah menyia-nyiakannya. Maafkan aku. Arfan tak tahan lagi. Ia peluk Nurani erat sembari meneteskan air mata. Kembalilah padaku. Kita mulai semua dari awal. Arfan tak ingin kehilangan Nurani maupun bayinya. Ia ingin menebus semua kesalahannya. Wanita itu membeku. Ia mencoba melepaskan diri dari pelukan Arfan, tapi laki-laki itu memeluknya lebih erat. Nurani memikirkan banyak hal, tentang rasa sakit dan ketulusan. Apakah ia harus kembali sementara luka itu masih terasa begitu perih? Alea menutup tubuh Ezar dengan selimut. Ia kecup kening putranya lembut. Satu pesan meramaikan ponselnya yang sedari tadi hening. Assalamualaikum Alea. Besok aku ingin bertemu Ezar. Aku juga menunggu keputusanmu. Aku siap berbicara dengan orang tuamu. Alea terdiam. Ia tak bisa membiarkan Saha menunggu lama. Ia harus yakin dengan keputusan yang sudah ia pertimbangkan matang-matang.